Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irganis Noventa. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi dasar filsafat hukum Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam mengartikan proses dan alur hukum Islam hingga saat ini, yang tengah mengalami perubahan zaman yang begitu pesatnya, sehingga muncullah makna filsafat sebagai permulaan adanya rancangan dan analisa tentang pembaharuan hukum Islam agar sifatnya global dan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Adapun pengertian hukum filsafat Islam menurut Azhar Bashir, makna mendalam dan pengertian secara khusus dari filsafat hukum Islam yaitu sistematis dan terkonsep, sehingga memang hukum Islam yang digunakan ini berlandasan asas pemikiran yang sehat, sehingga menghasilkan sifat yang baik dan adil kepada orang yang menggunakannya. Tanpa adanya sistematis ini tentunya akan menjatuhkan salah satu pihak. Yang kedua, pengertian dari segi terminologi. Secara terminologi tentang filosofi hukum yaitu pola berpikir secara ilmiah dan konseptif, sehingga pola pikir ini menimbulkan pertanyaan besar sampai batas ambang terakhir sampai tidak menimbulkan pertanyaan lagi, sehingga akan menjadikan teori yang terkonsep secara sistematis memecahkan sebuah permasalahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian asumsi dasar filsafat hukum Islam. Filsafat pendidikan matematika. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian asumsi dasar filsafat hukum Islam. Filsafat pendidikan matematika. Keduanya tidak bisa dipisah-pisah, tidak sesederhana menggabungkan antara pendidikan dan matematika. Filsafat dapat diletakkan di depan pendidikan matematika. Substansinya ada di semua bagian matematika. Alat berfilsafat menggunakan bahasa analog. Filsafat bisa ditempatkan di depan banyak hal. Sebagai contoh, filsafat hidup, filsafat mati, filsafat matematika, dan filsafat sains. Begitu juga dengan dunia dapat diletakkan di depan banyak hal seperti dunia malam, dunia sore, dunia siang, dunia mahasiswa, dunia percintaan, dunia KKN, dan PPL, dan sebagainya. Sangat mudah mengenakan filsafat dalam dunia pendidikan. Ada beberapa asumsi atau anggapan dasar sebagai pijakan dalam berpikir. Asumsi-asumsi harus dipilih karena disesuaikan dengan situasi yang ada. Ada hal-hal kontradiktif bertentangan dengan prinsip. Filsafat itu hidup, dan metode filsafat adalah metode hidup. Baik, yang ketiga ada asumsi-asumsi dasar filsafat hukum Islam yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan asumsi-asumsi dasar filsafat hukum Islam. Yang pertama, filsafat itu melihat fakta tentang kondisi faktual. Asumsi ini merupakan tata cara yang mempelajari alam filsafat. Asumsi dasar filsafat hukum Islam. Yang pertama, filsafat itu melihat fakta tentang kondisi faktual. Asumsi ini merupakan tata cara yang mempelajari alam filsafat adalah objek. Fakta perkembangan hidup baru sampai sekarang sudah dikatakan orang dewasa. Mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan anak-anak. Sebagai contoh adalah rasa ingin tahu. Asumsi orang dewasa adalah memiliki kompetensi bernalar, berusaha mengendalikan dunia ini. Komponen dasar ini berfilsafat sudah cukup. Komponen dasar berfilsafat yaitu ada dua. Yang pertama adalah A, logika atau rasio pemikiran, dan yang kedua adalah B, pengalaman. Yang kedua, asumsi atau tata cara berfilsafat itu penting. Orang hidup selalu mencari solusi. Pengaruh kapitalisme disebabkan adanya keadaan dan teknologi yang saling bertemu, sehingga memunculkan gaya hidup kapitalisme. Idealisme pemuda yaitu mencari pekerjaan yang tetap, mencari pasangan, berumah tangga, berkeluarga, mempunyai anak, dan ketenangan yang diidam-idamkan oleh anak muda. Mencari yang tercanggih, itulah dampak dari sifat konsumerisme reflektif, memikirkan sejenak tentang apa yang terjadi. Asumsi yang ketiga adalah filsafat itu hidup. Hidup adalah gabungan dari pikiran, perasaan, mampu mengalami, memahami, dan menguasai. Di atas filsafat itu ada spiritual, misalnya berdoa itu hidup karena di saat ada perasaan. Ibadah untuk semua orang perlu agama dalam keadaan baik atau tidak. 4. Sifat hidup yang sehat adalah